Di gerbang batu yang lebar, beberapa sosok berdiri di dalamnya. Feng Jue yang asli, semua pencapaian Xiao Yan di benua Douqi tidak dapat dipisahkan dari teknik kultivasi Feng Jue, meskipun tidak terlepas dari usaha dan ketekunannya sendiri. Siapa yang bisa mengatakan bahwa tidak ada Feng Jue seperti surga dan neraka? Untuk itu, merindukan, Tuan. Tolong beritahu saya. Meskipun Xiao Yan masih tidak tahu apa yang disebut Tuan Feng Jue yang sebenarnya, dia berada di benua baru yang tidak dikenal ini, hanya kekuatan adalah jaminan terbaik. Dan karena dia harus membangkitkan leluhurnya untuk menemukan klan dan kekasihnya, kekuatan adalah hal yang paling penting. Jadi Xiao Yan setuju tanpa berpikir. Bum bum bum, Xiao Yan melihat ada gulungan misterius di tangan Tuo Shegu tiba-tiba tanpa alasan. Melalui gulungan itu, Xiao Yan merasakan api aneh di tubuhnya dan bahkan hal-hal yang lebih dalam di tubuhnya menjadi lebih gelisah. Semua ini tampaknya disebabkan oleh gulungan di depannya. Tuan, inikah ini? Xiao Yan bertanya sambil menahan kejutan kuat di hatinya, berpikir bahwa tuannya Tuo Shegu pasti tidak akan menyakitinya. Inilah penghakiman pembakaran yang sebenarnya, Tuo Shegu berkata dengan jelas. Feng Jue yang asli. Pada saat ini, hati Xiao Yan sangat terkejut. Ketika dia masih di benua Douqi, jejak jiwanya yang tertinggal di benua Douqi mengatakan bahwa dia bisa mencapai prestasi ini karena Feng Jue, dan Tuo Shegu pernah mengatakan sebelumnya di benua Douqi bahwa bahkan jika saya tidak tahu siapa yang menciptakan Burning Jue. Sekarang Kaisar Tuo She mengeluarkan gulungan lain yang disebut Burning Jue. Bagaimana mungkin Xiao Yan tidak terkejut? Tidak heran api aneh di tubuhku sangat gelisah, tidak. Seharusnya Feng Jue di bagian terdalam tubuhku lebih akurat pada saat ini. Xiao Yan merasa bahwa Feng Jue di tubuhnya telah melihat ketika saya melihat Feng Jue di tangan Kaisar kuno Tuo Shi. Saya merasa bahwa Feng Jue yang saya kembangkan seperti peta yang rusak, dan tuannya tampaknya memiliki yang paling lengkap. Apakah itu terasa luar biasa? Kaisar kuno Tuo She menatap Xiao Yan sambil tersenyum, seolah-olah setiap gerakan dan bahkan pikiran di dalam hatinya semua dilihat oleh Kaisar kuno Tuo She. Jejak jiwa yang tersisa di benua Douqi tertinggal ketika saya baru saja dipromosikan menjadi Kaisar Dou. Anda hanya mewarisi kekuatan api saya, tetapi tidak mewarisi teknik kultivasi lengkap ini. Setelah 10.000 tahun, ingatan klon dan kognisi hanya dipertahankan sebelum saya dipromosikan menjadi Dou Di, dan karena sudah terlalu lama, saya tahu sedikit hal. Aku sekarang, tapi aku adalah kekuatan jiwa paling lengkap yang tersisa di dunia ini sebelum aku tertidur. Kaisar kuno Tuo She berkata perlahan kepada Xiao Yan. Apa yang Kaisar Tuo She katakan sangat jelas. Xiao Yan mengerti semuanya saat ini. Mengapa Tuo She kuno terlihat ragu-ragu untuk berbicara ketika dia menerima warisan di istana gua Kaisar kuno Tuo She? Ternyata ingatannya tidak lengkap. Jejak avatar jiwa Kaisar kuno Tuo She di gua Kaisar kuno di benua Douqi hanya merekam ingatan Kaisar kuno Tuo She sendiri di benua Douqi. Jadi dia tidak mengungkapkan terlalu banyak kepada Xiao Yan saat itu, karena tidak ada cara untuk membicarakannya lagi pula, ingatannya tidak lengkap dan tidak ada cara untuk membicarakannya tanpa ingatan dunia baru. Setelah itu, Kaisar kuno Tuo She menerobos benua Douqi dan memasuki pesawat baru. Semua kenangan tidak disimpan pada avatar jiwa benua Douqi. Tuo She kuno di depannya ditinggalkan oleh Tuo She kuno yang mengalami benua baru. Tahu banyak rahasia yang tidak diketahui. Oke, cepat, datang dan rasakan keputusan yang membara di tanganku dengan hati-hati. Kaisar kuno Tuo She memandang murid di depannya sambil tersenyum. Informasi yang dikembalikan dari kekuatan jiwa di benua Douqi sangat optimis tentang warisan ini. Xiao Yan, murid yang mengambil jubahnya, mengangguk ke arahnya cukup puas. Menatap kosong pada gulungan hitam ilusi di tangan Kaisar Tuo Shegu, Xiao Yan menjilat lidahnya dan berkata sambil tersenyum, meskipun aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, aku benar-benar bernasib denganmu. Setelah berbicara, Xiao Yan mengangkat senyum cerah di wajahnya yang lembut, tanpa ragu-ragu, dia mengambil gulungan hitam di mata Kaisar Tuo She yang sedikit bergerak. Tepat ketika telapak tangan menyentuh gulungan itu, sensasi terbakar yang berapi-api datang dari telapak tangan. Xiao Yan menatap Kaisar kuno Tuo She dengan bingung. Meskipun Xiao Yan sudah melahap beberapa jenis api aneh, suhu ini tidak masalah. Tapi Xiao Yan takut sesuatu akan berubah, jadi dia berbalik untuk melihat tuannya. Tenang,
Ini Feng Jue yang memeriksa apakah ada api abnormal di tubuhmu. Karena Feng Jue yang asli, api abnormal adalah premis dasar kultivasi. Kaisar Tuo dia jelas melihat ketidakpahaman Xiao Yan dan angkat bicara. Pada gulungan hitam Burning Jue, nyala api kecil terbang menuju tubuh Xiao Yan dengan kecepatan tinggi. Pada awalnya, Xiao Yan merasa bahwa nyala api ini terbang di sekitar tubuhnya. Tetapi seiring berjalannya waktu, dia merasa hati-hati. Sepertinya, saat saya guru berkata, saya memeriksa tubuh saya. Ketika api melayang ke nasi yang berisi api aneh di tubuhnya, dia menjadi diam. Pada saat ini, rahasia di tubuhnya tanpa syarat menjadi jelas oleh sekelompok kecil api ini. Mengetahui situasinya, Xiao Yan tidak terburu-buru, dan segera duduk dengan menyilangkan kaki, membiarkan api menyergap tubuhnya. Api menghilang dari tubuh Xiao Yan setelah beberapa menit, dan kemudian adegan Qi terjadi. Gulungan di tangan Xiao Yan tiba-tiba memancarkan cahaya yang menyilaukan, dan aura yang membuat Xiao Yan memberi hormat padanya, seolah-olah dunia dibayangi olehnya, meledak dari gulungan itu, dan bahkan Kaisar kuno Tuoshe dan penutup The Golden Dragon King merasakan nafas dan sudut matanya sedikit basah. Lalu sebuah pesan muncul di benak Xiao Yan. Keputusan ini disebut Burning Jue, ini dibagi menjadi 6 alam. Satu adalah Burning Jue, membakar fondasi, yang kedua adalah Burning Jue, membakar jiwa. Yang ketiga adalah Burning Jue, membakar tubuh, 4 adalah Burning Heaven, 5 adalah membakar bumi, 6 adalah membakar diri Tuhan menjadi dunia. Ini adalah praktik yang diciptakan oleh dewa dengan segenap kekuatannya, dan itu adalah pekerjaan yang paling saya banggakan, nilainya tak terukur. Mereka yang mendapatkan latihan ini mencari kekayaan dan bahaya, jejak surga dan jejak neraka. Semoga mereka yang ditakdirkan bisa mendapatkannya jika terjadi malapetaka. Itu dapat membantu dunia. Ingatlah itu. Sebuah suara panjang dan kuno perlahan muncul di benak Xiao Yan. Mata Xiao Yan menatap kehampaan di depannya, karena yang disebut sebagai pendiri Feng Jue memiliki tanda yang sama di dahinya sekarang, dan itu adalah tanda leluhur klan Xiao-nya. Saya yakin Anda juga telah merasakan jejak tanda leluhur. Saya hanya bisa memberitahu Anda sekarang bahwa pendiri Feng Jue memang memiliki hubungan yang mendalam dengan klan Xiao Anda, tetapi jika Anda ingin menemukan klan Anda harus menjadi lebih kuat. Melihat akhir meditasi, Kaisar Tuoshe bertanya pada Xiao Yan, yang baru saja membuka matanya. Aku harus mencari tahu apa yang terjadi. Pikiran Xiao Yan penuh dengan pikiran. Sebelumnya, garis keturunan Dou di keluarga Xiao tiba-tiba jatuh, dan kemana orang-orangnya di benua Dou pergi? Banyak misteri yang tidak diketahui masih perlu ditemukan sendiri. Kaisar Tuoshe jelas tahu sesuatu, tapi dia tidak menyebutkan Xiao Yan. Jadi premis dari semua ini adalah untuk memiliki kekuatan yang kuat. Xiao Yan menghela nafas dengan emosi, dan Feng Jue, yang tertanam dalam benaknya, berpikir sendiri. Memang, akhir juga merupakan awal yang baru. Benua Dou Qi tempat kita berada hanya dapat dianggap sebagai pesawat yang lebih rendah. Jika Anda memiliki kekuatan yang cukup, Anda akan dipromosikan ke bidang atas ini. Saya juga terbakar untuk mencapai saat ini. Saya ingin datang dari berbagai residu. Anda juga harus tahu beberapa pendiri Feng Jue dalam dialog antara Anda, dan Anda harus memanggilnya Shizu. Kaisar kuno Tuoshe merindukan melihat gulungan hitam dan membungkuk diam-diam. Tuan, dia pasti eksistensi paling puncak di dunia yang hebat ini, kan? Xiao Yan dari keputusan pembakaran yang dibuat sendiri, dewa ini mengaku kata-kata seperti itu. Ditambah mulut tuannya, dia bisa mendengar beberapa petunjuk. Karena tuannya juga yang dibakar, dewa primitif yang baru saja terdengar di benaknya seharusnya adalah guru tuannya Tuoshe Gudi. Tuanku sendiri, apa yang sebenarnya Anda pikirkan adalah bahwa saat itu saya adalah nyala api yang lahir di antara langit dan bumi, dan saya tidak ada hubungannya dengan dunia besar ini. Saya baru saja memasuki benua Kaisar Dou, dan saya menyebabkan banyak masalah karena saya tidak tahu aturan dunia ini. Tetapi saya beruntung bertemu tuannya. Jika bukan karena dia, saya tidak akan hari ini. Batuk, lebih baik Anda tidak tahu banyak hal, dan Anda secara alami akan tahu kapan waktunya tepat. Kaisar Tuoshe mengucapkan beberapa kata dengan jelas kagum, dengan senyum ramah di wajahnya. Kelembaban sudut matanya tidak bisa menyembunyikan rasa rindunya pada tuannya, dan kemudian dia dengan cepat mengubah mulutnya seolah-olah Xiao Yan telah menemukannya. Karena kamu sekarang telah memperoleh penghakiman pembakaran yang lengkap, itu telah memenuhi keinginanku.
dan guru akan memiliki penjelasan ketika dia bangun lain kali. Kaisar Tuo Gu menghela nafas dalam-dalam. Tapi ada satu hal lagi yang membutuhkan bantuanmu, atau sebuah misi. Tapi itu mungkin cara terbaik bagimu untuk menjadi lebih kuat. Kaisar kuno Tuo tiba-tiba memandang Xiao Yan dan Raja Naga Emas dengan serius. Perintah guru harus dipatuhi, guru. Tolong katakan, Xiao Yan mengepalkan kedua tangannya dan menghormati Kaisar kuno Tuo. Kamu harus mengumpulkan api suci, dan semakin banyak semakin baik. Karena ini terkait dengan garis keturunan keluarga Xiao dan perang masa depan, tidak nyaman bagiku untuk memberitahumu secara detail, tetapi Xiao Jin akan membantumu. Ingat, kamu tidak boleh mengaktifkan dan menggunakan pola klanmu jika kekuatanmu belum mencapai level bertarung dengan makhluk abadi. Tuo Gudi berkata dengan sungguh-sungguh. Memang, Xiao Yan merasakan jejak darah dari fluktuasi Feng Jue, dan apa yang dikatakan tuannya sepertinya benar.